Saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf bahwasanya kami bertujuh tidak bisa melakukan perekaman video dalam tempat dan waktu yang sama. Dikarenakan kami berbeda angkatan dan mata kuliah kami jamnya berbeda-beda. Akhirnya kami menerapkan sistem video seperti UTS kemarin, di mana perekamannya dari rumah masing-masing atau kos masing-masing. Hanya filenya saja yang kami satukan. Sekian dari kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Crescentia Laura dengan NIM G10112510117. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu tokoh politik yang sangat inspiratif di Indonesia. Siapakah dia? Yaitu Ibu Risma Maharini, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Risma. Kenapa saya memilih tokoh tersebut menjadi topik yang saya bahas? Karena beliau merupakan salah satu contoh pemimpin yang dikenal sebagai sosok yang tegas, pekerja keras, serta memiliki nilai kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat kecil. Tindakan nyatanya tersebut membuat beliau menjadi salah satu contoh pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan serta pekerjaannya. Profil singkat dari Ibu Risma yaitu Ibu Risma Maharini, lahir pada 20 November 1961 di Kediri, Jawa Tengah. Beliau dikenal luas sebagai wali kota Surabaya dengan 2 periode, yaitu 2010 sampai 2020. Setelah itu beliau menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Ibu Risma ini sudah berhasil membangun kota Surabaya menjadi kota yang maju serta bersih di Indonesia. Banyak ruang publik dibangun, pelayanan masyarakat diperbaiki, serta kesejahteraan masyarakat kecil ditingkatkan. Berikut ini merupakan kinerja Ibu Risma yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bu Risma ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil. Beliau sering turun langsung ke lapangan, membantu anak jalanan, penyandang disabilitas, serta korban bencana. Contohnya, beliau mendatangi anak jalanan yang kabur dari rumah serta menyekolahkan mereka kembali. Dan ketika beliau menjadi Menteri Sosial, beliau turun langsung ke lokasi bencana serta ikut menyalurkan bantuan. Tindakan nyata ini menunjukkan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Contoh yang kedua yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai wali kota Surabaya, Ibu Risma sudah membangun taman kota, ruang publik, serta fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua masyarakat tanpa memandang latar belakang. Contohnya, Taman Bungkul, Taman Harmoni, dan yang lainnya yang menjadi tempat berkumpulnya warga dari berbagai agama, ras, suku, serta usia. Ini merupakan upaya beliau dalam membangun kota yang inklusif dan memperkuat kesatuan. Contoh yang ketiga yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Ibu Risma banyak mendorong program dalam berbasis kesejahteraan. Contohnya adalah program pemberdayaan UKM, pengurangan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat. Kebijakan-kebijakan ini merupakan sebuah upaya dalam menghadirkan kembali keadilan sosial dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat. Kenapa Ibu Risma Maharini ini bisa dikenal sebagai tokoh politik yang inspiratif? Karena beliau merupakan salah satu contoh pemimpin yang bukan hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga hadir di tengah-tengah. Beliau memiliki sikap yang tegas, disiplin, tetapi humanis. Karena sikapnya tersebut, beliau dihormati bukan hanya di Indonesia, melainkan di dunia internasional.
Baik, perkenalkan nama saya Rizdianto Pratama dari Angkatan 23. Pada video ujian akhir semester kali ini, kami akan membahas salah satu tokoh politik Indonesia yang dinilai memiliki kinerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ganjar Pranowo. Tokoh ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, transparan, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Selama karir politiknya, Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, tegas terhadap korupsi, serta aktif mendengarkan aspirasi masyarakat melalui berbagai platform digital maupun muka. Berikut implementasi nilai-nilai Pancasila oleh Ganjar Pranowo. Yang pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ganjar Pranowo berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Selama memimpin Jawa Tengah, beliau sering mengadakan dialog dengan tokoh agama, mendukung kegiatan lintas iman, serta memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Hal ini mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjunjung tinggi toleransi dan saling mendukung. Yang kedua itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai gubernur, Ganjar menunjukkan perhatian besar terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia memprioritaskan pelayanan publik yang manusiawi, memberantas pungutan liar, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Tindakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya itu ada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ganjar aktif mendorong kegiatan kebudayaan festival daerah dan program yang memperkuat identitas masyarakat di Jawa Tengah. Ia juga sering turun langsung ke desa-desa untuk berdialog dan membangun rasa persatuan tanpa membedakan golongan maupun ras. Inilah bentuk nyata penerapan nilai persatuan di Indonesia. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu ciri yang menonjol dari Ganjar adalah pemerintahnya yang transparan. Melalui program Lapor Gubernur, ia membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran. Serta Ganjar juga aktif berinteraksi lewat media sosial untuk menampung aspirasi. Cara kepemimpinan ini menunjukkan prinsip demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, Ganjar Pranowo berupaya menciptakan keadilan sosial melalui pembangunan infrastruktur yang merata, program pengentasan kemiskinan, serta penguatan UMKM. Salah satu program unggulannya adalah kredit mikro Jateng yang membangun pelaku usaha kecil mendapat pembiayaan dengan bunga rendah. Upaya ini merupakan implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kesimpulan dari berbagai program kebijakan ini adalah dapat disimpulkan bahwa Ganjar Pranowo adalah tokoh politik yang berhasil menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Beliau menjadi contoh pemimpin yang dekat dengan rakyat, menjunjung toleransi, bersih dari politik korupsi, dan mendorong pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat masyarakat. Sekian hasil video singkat mengenai tokoh politik Pancasila dari saya. Mohon maaf bila jika ada kata salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Ariyanti dengan NIM G101125108. Di sini saya akan membahas tokoh politik yang sangat inspirasi di Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Bakharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie, yaitu Presiden Indonesia, Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan kinerjanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Profil singkat dari B.J. Habibie yaitu beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Jabatannya adalah sebagai Menteri Ristek, sebagai Wakil Presiden, dan Presiden RI yang ketiga.
Beliau memiliki julukan sebagai Bapak Teknologi Indonesia, spesialis teknologi aeronautika dan penerbangan. Beliau sebagai pemimpin yang jujur, cerdas, dan visioner. Kinerja B.J. Habibie yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Seperti nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beliau dikenal sebagai sosok yang beriman, jujur, dan berpegang teguh pada moral dalam mengambil keputusan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa pemerintahannya yang singkat, B.J. Habibie membebaskan banyak tahanan politik dan membuka ruang demokrasi untuk masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun memimpin di masa krisis setelah Soeharto, B.J. Habibie berfokus menjaga persatuan bangsa. Ia juga melakukan rekonsiliasi dan memastikan bahwa masyarakat tetap tenang di masa transisi politik yang sulit ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu prestasi terbaik B.J. Habibie yaitu membuka pintu demokrasi, seperti melahirkan banyak partai politik baru. Ia juga mengadakan pemilu paling demokratis dan setelah era Orde Baru di tahun pemilu 1999. Ia mengambil keputusan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B.J. Habibie pernah memperbaiki sektor ekonomi yang hancur karena krisis pada tahun 1998. Dampak positif B.J. Habibie bagi bangsa adalah membuka era demokrasi di Indonesia, meningkatkan teknologi nasional termasuk pesawat N250, pemimpin bersih dan rendah hati, mewariskan nilai kejujuran, kecerdasan, dan kerja keras bagi generasi muda. Kesimpulannya adalah, B.J. Habibie adalah politik inspiratif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui kepemimpinannya yang jujur, demokratis, dan berpihak kepada rakyat. Meski memimpin dalam waktu singkat, ia membawa dampak besar, perubahan besar bagi Indonesia, terutama seperti demokrasi, teknologi, dan pemulihan bangsa. Perkenalkan, nama saya Viviana Delia dengan NIM G1011231093. Jadi di sini saya akan membahas tokoh politik yang ada di Indonesia yang kinerjanya selaras dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi, tokoh contoh politik yang ingin saya bahas adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sedikit latar belakang dari beliau merupakan Menteri Keuangan yang sudah cukup lama menjabat, tetapi sudah digantikan dengan Menteri Keuangan yang baru. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan fokus pada kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Banyak kebijakan dan kinerjanya yang mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial, etika kerja, dan tanggung jawab terhadap negara. Jadi kesesuaiannya dengan sila pertama yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau, Ibu Sri Mulyani, selalu menekankan pentingnya etika, kejujuran, dan amanah dalam mengelola keuangan negara. Sikap ini tentu mencerminkan nilai moral yang menjadi pondasi sila pertama, yaitu menjauhkan dari praktik korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesesuaian dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam beberapa kebijakan fiskalnya, Ibu Sri Mulyani selalu mengutamakan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial khususnya pada masa pandemi lalu. Kebijakan ini menunjukkan kepedulian terhadap harkat dan martabat manusia, terutama kelompok yang rentan. Ada pula contoh nyatanya itu seperti penggunaan anggaran kesehatan dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Dan kesesuaian pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, ia menjadi stabilitas ekonomi nasional agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Ia juga mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan merata di seluruh Indonesia. Ada pula contoh nyatanya itu seperti dana ditransfer daerah untuk pembangunan infrastruktur desa. Dan kesesuaian dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ibu Sri Mulyani aktif berdiskusi dengan DPR, BPK, dan berbagai bidang lembaga negara dalam menyusun APBN. Ia selalu menekankan pentingnya transparansi dan proses deliberatif atau musyawarah dalam pengambilan keputusan fiksalnya. Dan contoh nyatanya itu seperti penyusunan APBN yang melibatkan berbagai pihak dan disampaikan secara terbuka kepada publik. Nah, ada pula kesesuaian dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan fiskal yang ia buat tentu bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ini terlihat dari prioritas anggaran untuk pendidikan, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan. Contoh nyatanya itu seperti program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Jadi teman-teman, sedikit yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya sebelumnya. Ibu Sri Mulyani adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang kinerjanya itu sangat selaras dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Mulai dari integritas moral, persatuan kepada kemanusiaan, menjaga persatuan melalui kebijakan ekonomi yang stabil, dan mengutamakan musyawarah dalam proses penyusunan anggaran hingga memperjuangkan keadilan sosial melalui program-program yang pro dengan rakyat. Semua ini menjadikan beliau sebagai contoh nyata tokoh inspiratif bangsa yang bekerja berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Oke kawan-kawan, perkenalkan nama saya Filippo Irgi, NIM G1011221191. Di sini saya akan membahas video untuk tugas UAS Pendidikan Pancasila saya. Di sini saya mengambil tokoh yaitu DRS Cornelis MH. Beliau adalah Gubernur Kalimantan Barat periode 2008 sampai dengan 2018. Beliau adalah tokoh Dayak yang inspiratif namun sangat merakyat. Nah, kaitannya dengan Pancasila itu apa? Untuk sila ketiga itu Persatuan Indonesia, poin utama Cornelis berhasil menjadi stabilitas keamanan di Kalimantan Barat yang sangat majemuk. Selama 10 tahun kepemimpinan, ia mampu merawat kerukunan antara suku Dayak, Madura, Tionghoa, dan lain-lain, menjadikan Kalbar kondusif dan sangat humoris. Kaitannya untuk sila kelima, keadilan sosial. Ia berjuang keras membangun daerah perbatasan seperti PLBN Entikong, Aruk, dan Badau. Ini adalah wujud keadilan sosial, memastikan rakyat di pelosok perbatasan mendapatkan fasilitas dan infrastruktur yang layak, serta dengan daerah lainnya. Nah, mengapa inspiratif? Cornelis membuktikan bahwa seorang putra daerah yang kalangan minoritas atau sedikit mampu menjadi pemimpin pemersatu yang membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara di beranda depan NKRI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri Siregar dengan NIM G1011221344. Baiklah, pada video kali ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila, kami ditugaskan untuk memilih tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang bisa menjadi tokoh inspiratif bagi anak bangsa. Saya pribadi memilih Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Kristantus Kurniawan SIP MSI. Baiklah, menurut saya kinerja beliau spesifiknya pada sila keempat dan kelima, di mana beliau sesuai dengan sila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya memilih beliau? Karena menurut saya beliau kinerjanya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, lebih khususnya sila keempat dan sila kelima, di mana beliau sebagai pemimpin ataupun tokoh politik yang
tingkat kepercayaan masyarakat kepada beliau itu cukup tinggi. Dimana dari historis karir beliau pernah menjadi anggota DPR untuk daerah Kabupaten Sanggau, pernah menjadi DPR Provinsi Kalimantan Barat, dan juga beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI untuk Dapil Kalimantan. Jadi beliau tingkat kepercayaan masyarakatnya sudah cukup sangat tinggi sesuai dengan apa yang beliau kampanyekan. Mulai dari kinerja beliau di daerah hingga tingkat pusat, hal itu artinya beliau dapat mewakilkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat, di mana kinerja beliau sesuai mungkin dengan apa yang beliau kampanyekan, dan juga hingga kini beliau menjadi wakil gubernur Kalimantan Barat. Salah satu kata-kata beliau yang sudah cukup sangat terkenal yaitu perut kenyang jalan lancar. Hal inilah yang membuat saya memilih beliau, dan lebih spesifiknya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian ini yang saya tangkap, saya artikan yaitu ketika jalan itu lancar, mobilisasi dari desa ke kota, kota ke desa, ataupun ke daerah-daerah terpencil, ketika jalannya lancar, di situ perputaran ataupun roda ekonomi dapat berputar sangat cepat ataupun berkembang pesat. Ketika jalannya mudah diakses, pastinya perekonomian itu lebih mudah, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu setidaknya lebih cepat, terutama kesehatan, ketika jalan sudah lancar itu tersebut. Selain itu, beliau juga pada akhir-akhir ini kita pantau di media sosial menerima aspirasi dari unjuk rasa. Yang saya ketahui belum lama ini beliau menerima aspirasi ataupun suara masyarakat dari seluruh driver Kalimantan Barat, yaitu tentang sulitnya mendapatkan solar. Jadi beliau menerima dan mendengar masukan langsung dari masyarakat, serta pada saat kampanye dulu beliau pernah mengatakan untuk menginap ke desa-desa ataupun memantau langsung bagaimana kondisi desa-desa yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin hal ini yang sangat kita nantikan. Jadi hal itu tersebutlah yang membuat saya memilih beliau, mulai dari kinerja beliau, historis politik beliau, historis karir maksud saya, dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat, dan sebagai sekarang menjabat sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2024 sampai 2029. Jadi harapan saya semoga kedepannya beliau dapat mengemban tugas beliau sesuai dengan sila-sila yang ada dari kelima Pancasila itu tersebut, serta spesifiknya pada sila keempat dan kelima, serta beliau dapat merealisasikan apa yang sudah beliau kampanyekan. Dari hal itulah menurut saya mengapa saya memilih beliau. Dan juga beliau ini adalah tokoh politik yang sangat terbuka kepada masyarakat, yang dimana gaya bicara dan lain sebagainya sangat mewakili masyarakat itu tersebut, menggambarkan atau mencontohkan atau menggayakan bagaimana masyarakat itu bicara dengan ciri khas beliau yang sangat tegas pada hal-hal yang ada di Kalimantan Barat ini, mulai dari pabrik-pabrik, mungkin perusahaan-perusahaan yang hanya menggeruk hasil Kalimantan Barat, namun pajaknya tidak disumbangkan untuk Kalimantan Barat, malah ke daerah luar. Serta juga beliau pernah mengatakan untuk kendaraan-kendaraan plat luar dilarang bekerja di daerah kita Kalimantan Barat. Hal ini artinya beliau itu memiliki rasa untuk membangun daerah kita, daerah Kalimantan Barat khususnya, menjadi lebih baik ke depannya. Jadi hal itulah yang membuat saya memilih beliau. Baiklah, sekian dari saya, pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ahmad Jupikir Siregar, menyerahkan kepada. Sebelumnya perkenalkan, saya Francis Fusian Barado dari kelompok 1 di mata kuliah Pancasila kelas F. Di sini saya akan menganalisa terkait tokoh publik yang mencerminkan norma Pancasila dalam kepemimpinannya. Di sini tokoh publik yang menjadi inspirasi bagi saya itu ada Ibu Risma Harini, yang dimana
Beliau akrab disapa Bu Risma, dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan keadilan sosial. Berikut adalah korelasi antara kinerja Bu Risma dengan kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menunjukkan sikap anti korupsi dan transparansi yang kuat, menjauhi praktik nepotisme, dan mengedepankan etos kerja keras yang didasari kejujuran. Sikap beliau yang seringkali emosional namun didasari niat tulus untuk melayani dan memperbaiki ke depannya, mencerminkan kepemimpinan yang didasari moralitas dan tanggung jawab spiritual terhadap amanah rakyat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kinerja beliau yang sangat dikenal dengan pendekatan yang humanis dan langsung ke masyarakat, terutama kelompok rentan. Sebagai Menteri Sosial, beliau sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, berinteraksi langsung dengan tunawisma, lansia, dan penyandang disabilitas. Sikap ini menunjukkan pengakuan penuh terhadap martabat setiap individu rakyat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Salah satu kinerja beliau yang fokus pada penataan kota dan pembangunan ruang publik hijau yang inklusif, pembangunan taman kota yang indah dan terawat, bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk menyediakan wadah bersama bagi seluruh warga dari berbagai latar belakang, suku, dan agama, untuk berinteraksi sehingga memperkuat rasa persatuan dan kepemilikan terhadap kota. Beliau juga gigih mempertahankan aset-aset negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu kinerja beliau itu yang selaras dengan Pancasila ini, yaitu terkenal dengan gaya yang tegas dan berani mengambil keputusan cepat. Kinerja Bu Risma selalu didasarkan pada mendengarkan aspirasi rakyat melalui kegiatan belusukan dan dialog terbuka. Beliau mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah inti dari kinerjanya yang berfokus pada pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan sosial. Fokus utama Bu Risma adalah pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Di Surabaya, beliau mengembangkan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis, serta memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin. Sebagai Menteri Sosial, program ini utamanya adalah memperbaiki data penerimaan bantuan sosial atau bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan, menegakkan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian dari saya terkait tokoh inspirasi bagi saya. Terima kasih. Demikian pembahasan dari kelompok 1. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami tentang nilai-nilai mencerminkan Pancasila dalam tokoh politik di Indonesia. Maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.